Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Meskipun kita ibadah di rumah kita masing-masing, namun semua itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan memuji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Pujian nomor 295, lebih dari pemenang. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita tetap memuji Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam doa votum yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 364, Sebab Dia Hidup. Dan saya persilakan jemaat Tuhan.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, atas kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama di dalam rumah tangga kami masing-masing untuk menghadap Tuhan di dalam penyembahan ibadah kami. Dalam hal kami memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Karena itu Bapa di surga, ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan dulu. Kita tetap memuji Tuhan. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 146. Pergilah ke seluruh dunia. Kita menyanyi dari ayat 1, 2, dan 3. mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait, dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Pengakuan iman dimulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya pada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Pada hambanya kami persilakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujian dan syukur layaklah kami persembahkan kepadamu Bapa di surga,
atas berkat dan pimpinan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau berdaulat di dalam kehidupan ini, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Waktu Tuhan Engkau karuniakan bagi kami. Kami boleh menggunakan waktu ini bersama-sama dengan keluarga kami untuk menghadap Tuhan di dalam penyembahan kami kepadamu. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan. Walaupun umur ini Tuhan tambahkan 1 hari, sehingga kami masih ada sampai saat ini, patut kami syukuri di hadapan-Mu Bapa. Kami berterima kasih kepadamu bahwa banyak hal perkara yang Tuhan buat di dalam hidup ini yang merupakan pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang dinyatakan kepada kami bersama, sehingga kami ada sampai saat ini masih menjalani hidup dan kehidupan. Terlebih ada kekuatan iman, pengharapan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami bersama. Sampai saat ini kami teguh berdiri di dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih untuk kekuatan dan kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada anggota jemaat Tuhan, kepada kami sekalian. Terima kasih untuk berkat jasmani yang Tuhan juga aturkan di dalam kehidupan kami. Berkat itu senantiasa mengalir di dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga berkat itu kami pakai melangsungkan hidup di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan kami anggota jemaat-Mu Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut. Kiranya Allah terus mempersatukan kami dalam kasih-Mu, sehingga kami senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, menyatakan kasih itu satu dengan yang lain, sebagai anak-anak Tuhan, untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa kami di surga, melalui persekutuan Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut, baik dari persekutuan sekolah minggu, persekutuan kaum muda, persekutuan kaum wanita, dan persekutuan kaum pria, bahkan kepada anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau melawat kami. Tuhan terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan, terlebih kekuatan iman pengharapan kepadamu, agar kami senantiasa berjalan dalam iman percaya kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan dan pergumulan hidup yang diperhadapkan kepada kami, sehingga kami menghadapinya itu. Tetapi itu tidak membuat kami untuk mundur, untuk jauh dari Tuhan, melainkan melalui perkara itu Allah akan memberikan kami kuasa serta kemampuan, memperlengkapi kami untuk menghadapinya, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu bagi anggota pengurus majelis Gereja Kibait Batubara Angkatan Laut, yang Tuhan sudah pilih dari tengah-tengah jemaat, dan juga pengurus
persekutuan intragerejawi. Kiranya Allah terus memperlengkapi dan Tuhan memakai mereka menjadi alat di dalam pelayanan Tuhan. Untuk kami dapat bekerja sama dengan baik di dalam memikirkan dan melaksanakan tugas tanggung jawab itu di hadapan Tuhan, dan kami senantiasa melihat dan menikmati betapa indahnya persekutuan kami yang mengalami pertumbuhan, baik itu secara kuantitas dan juga secara kualitas di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan anggota jemaat Tuhan yang sementara bergumul untuk mencari tempat pekerjaan. Karena itu kami serahkan kepadamu Bapa, Allah turut campur tangan. Biarlah anggota jemaatmu mendapatkan suatu tempat pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di dalamnya mereka boleh mengabdikan diri di dalam mengembangkan pengetahuan ilmu yang mereka telah pelajari selama mereka kuliah. Dan mereka bisa menerima dan menikmati berkat Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, bagi anggota jemaat Tuhan yang masih bergumul karena sakit penyakit. Dalam proses pemulihannya, sama seperti kami berdoa, anak kekasih Randy, hamba-Mu Bapak Penatua Walter Batara, Tuhan kiranya jamah dan Tuhan pulihkan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga, mendoakan anggota jemaat-Mu yang melaksanakan tugas pekerjaan di luar kota Makassar, di daerah dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan terus pelihara dan memberkati, sehingga mereka juga tetap berada di bawah pimpinan dan perlindungan Tuhan. Mereka disanggupkan untuk melakukan tugasnya masing-masing. Kami berdoa juga untuk pekerjaan jemaat Tuhan sesuai dengan profesi yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya Allah terus memperlengkapi dan memberkati mereka untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, sehingga di dalamnya mereka senantiasa menikmati berkat-Mu untuk mereka pakai memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang siap untuk disampaikan atau diberitakan oleh hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami yang siap mendengarnya, dan juga memberkati hamba Tuhan yang siap untuk menyampaikannya. Sehingga melalui firman-Mu itu, kami semua diberkati secara rohani, dan kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk memerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dari pelosok pemerintah pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan memberkati, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan situasi negara kami yang sampai saat ini, bahwa semakin bertambahnya penderita penyakit COVID-19. Semuanya ini kami percaya bahwa ada di dalam kedaulatan Allah. Dan sebagai orang yang beriman di dalam Kristus, tentu kami memiliki iman yang punya keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang terbaik di dalam hidup ini. Karena itu Bapa, karuniakan kepada kami
kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan di dalam menghadapi virus corona ini. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kapan Tuhan berkenan untuk melenyapkannya, kami percaya itu akan terjadi seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kuatkan dan teguhkan kami di dalam menghadapi virus COVID-19. Sehingga kami tidak merasa bimbang dan ragu. Kami tidak merasa khawatir dengan adanya virus ini. Karena kami tahu bahwa kami tetap ada di bawah lindungan kasih sayang Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ini doa kami yang kami persembahkan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 352. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Dan saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan untuk mengkomunikasikan firman-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mau membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53.
Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan kita pada saat ini, dan bersama-sama kita akan belajar di bawah satu tema renungan kita, yaitu Yesus terangkat ke sorga. Yesus terangkat ke sorga. Yesus terangkat ke sorga, atau biasa disebut Hari Kenaikan Isa Al-Masih, adalah satu peristiwa yang sangat bersejarah diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani. Dan peristiwa ini sangat bermakna di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Al-Masih artinya Sang Mesias yang diurapi, atau Kristus adalah pribadi yang diurapi serta melakukan karya penebusan yang telah direncanakan oleh Allah untuk menunjukkan kasih kesetiaannya dan kedaulatannya bagi umat pilihannya. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ia tidak langsung naik ke sorga, tetapi ia masih berada di bumi ini selama 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang sebagai bukti bahwa ia benar-benar mati dan ia bangkit dari antara orang mati. Kalau kita memperhatikan kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga memiliki arti penting dalam iman Kristen, yaitu bukti bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bukan hanya mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib lalu bangkit dari kematian di hari yang ketiga, tetapi dia juga naik ke sorga karena memang dia berasal dari sorga. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dikatakan juga dalam Injil Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arti penting tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bahwa karena ia memang berasal dari sorga dan ia harus kembali ke sorga, ia datang dari Bapa dan kembali juga kepada Bapanya di sorga. Setelah ia melaksanakan rencana Allah yang luar biasa bagi dunia, yaitu untuk menebus manusia dari dosa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, selain itu, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi umatnya, seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Istilah banyak di dalam kalimat di rumah Bapakku banyaklah tempat
bukan berarti bahwa bermacam-macam tempat, melainkan artinya cukup untuk semua orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus sendiri yang akan datang untuk menjemput umatnya. Yesus pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan pasti ia akan kembali menyambut kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia di tempat itu. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, selain menyediakan tempat untuk kita, Yesus juga menjadi pengantara dan menjadi imam kita. Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yesus yang tinggal di sorga berperan sebagai hakim atau pembela dan sebagai imam besar kita. Kehadiran Yesus tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu seperti ketika ia masih ada di dunia. Tetapi sekarang ia bekerja di mana-mana dan dapat mendengar dan menanggapi doa umatnya tanpa batas ruang dan waktu. Dia menghargai setiap perjuangan kita dan berjanji untuk melakukan apa saja yang kita minta di dalam namanya. Dengan demikian, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus penting bagi kita karena apa? Karena ia berasal dari Bapa. Berarti ia berasal dari sorga. Dan ia harus kembali kepada Bapa, kembali ke sorga, ke tempat kediamannya. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan untuk menjadi pengantara dan menjadi imam kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari kenaikan Yesus Kristus adalah hari yang bersejarah bagi kita. Marilah kita dalam kehidupan kita sungguh-sungguh memaknai tentang hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Sehingga kita sebagai umat Kristen sungguh-sungguh menjadi orang yang menjadi pelaku-pelaku firman untuk melakukan firman-Nya setiap saat. Dan boleh sungguh-sungguh memaknai atau mengerti pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan pada hambanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan selanjutnya. Saat ini kita akan membawakan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 239. Menyanyikan dari ayat 1 dan 2
Doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Fransiskus Rupa. Pada hambanya kami persilakan. Jemaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau kami telah mendengarkan firman-Mu, yang merupakan berkat bahagian kehidupan rohani kami. Tuhan tanamkan dalam hidup kami, dan Tuhan berikan kami kuasa serta kemampuan di dalam melakukannya. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa di tengah penyembahan kami boleh membawa korban syukur kami kepadamu. Kiranya Allah menerima persembahan kami ini, agar dapat dipakai demi kelangsungan dan perluasan pelayanan-Mu. Kami umat-Mu yang telah memberi persembahan, Tuhan nyatakanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami, lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga kami senantiasa keberkatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Roslina Marce. Namun sebelum itu kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 101 dari Sembulat. Dan jemaat saya persilakan untuk berdiri. Di dalam Tuhan, mari arahkan seluruh hati dan pikiranmu, dan kita menerima berkat daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus,
dan oleh tuntunan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menuntun hidupmu saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Sambil bersalam-salaman satu dengan yang lain, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, "Ku cinta keluarga Tuhan."